Pernah nggak sih ngelihat anak-anak di kelas kelihatan bosen banget pas pelajaran sastra? Kayaknya puisi itu rumit, cerita itu nggak nyambung sama hidup mereka. Nah hari ini kita bakal bongkar gimana caranya mengubah suasana itu. Kita akan buat sastra jadi petualangan yang super seru, pakai metode pembelajaran aktif. Jadi ini dia pertanyaan besarnya. Gimana caranya kita bisa menarik cerita dan puisi keluar dari lembaran buku dan membuatnya benar-benar hidup, bernapas, di tengah-tengah kelas? Ini tantangan kita bersama kan? Coba deh kita lihat perbandingannya. Pasti kita semua familiar banget sama model yang pasif. Guru menjelaskan di depan, murid-murid cuma dengerin. Tapi sekarang, coba lihat yang di sebelah kanan. Pembelajaran aktif. Fokusnya langsung bergeser total. Bukan lagi tentang guru, tapi tentang siswa. Mereka lah yang jadi pusatnya, yang berpikir, yang berdebat, yang berkreasi. Ini perubahan yang fundamental banget. Dan disitulah solusinya. Kunci untuk membuka gerbang imajinasi dan bikin siswa semangat lagi itu ada di satu konsep yang ampuh ini, pembelajaran aktif. Oke, jadi apa sih sebenarnya pembelajaran aktif itu? Gampangnya gini, siswa itu jadi aktor utamanya, bukan lagi sekedar penonton di barisan belakang. Mereka nggak cuma nerima informasi, tapi mereka yang aktif menggali, mengolah, dan ngebangun pemahaman mereka sendiri. Kenapa ini penting? Soalnya saat siswa merasa memiliki proses belajarnya, materi itu bakal nempel banget di kepala mereka. Nah, ini juga berarti peran guru berubah drastis. Seperti kutipan ini bilang, guru itu bukan lagi satu-satunya sumber ilmu yang terus-terusan ceramah. Peran guru sekarang itu lebih kayak fasilitator. Atau mungkin pelatih, tugasnya merancang pengalaman belajar yang seru, memancing rasa penasaran, dan jadi pemandu sorak saat siswa menemukan aha momennya sendiri. Oke, teorinya udah cukup jelas ya. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu. Gimana cara prakteknya di dalam kelas? Kita akan fokus ke 4 strategi jitu ini. Ada bermain peran, diskusi kelompok, project-based learning atau PJBL, dan gallery walk. Masing-masing punya kekuatan sendiri-sendiri buat bikin sastra jadi lebih hidup. Yuk kita bedah satu persatu. Pertama, bermain peran. Coba ajak siswa untuk jadi salah satu tokoh di dalam cerita. Dengan masuk ke dalam karakter, mereka nggak cuma baca alur ceritanya, tapi mereka ikut merasakan apa yang dirasakan si tokoh. Ini bukan sekedar acting loh, ini latihan empati yang luar biasa kuat. Yang kedua, diskusi kelompok. Bisa pakai metode simple kayak think, pair, share. Jadi, siswa mikir dulu sendiri, terus diskusi sama teman sebangkunya, baru deh dilempar ke forum yang lebih besar. Ini ampuh banget buat menggali makna-makna tersembunyi dari sebuah karya. Kadang ide terbaik itu muncul dari obrolan kan? Lanjut, yang ketiga ada PJBL. Nah, ini bagian yang paling seru. Di sini, pemahaman siswa diubah jadi sebuah karya nyata, bisa poster, video pendek, komik, atau bahkan bikin lagu dari puisi. Ini cara keren buat mengubah sesuatu yang abstrak jadi kelihatan dan bisa dipamerkan. Saat siswa menciptakan sesuatu, disitulah pembelajaran yang sesungguhnya terjadi. Dan yang terakhir, gallery walk. Anggap saja ini pameran seni di dalam kelas. Semua karya yang tadi dibuat siswa dipajang, lalu semuanya keliling, saling lihat karya temannya, dan kasih komentar positif. Ini tuh kayak perayaan kreativitas bersama, sekaligus mengajarkan mereka untuk menghargai sudut pandang orang lain. Tentu saja, kalau metodenya baru, cara menilainya juga harus beda dong. Nggak bisa lagi cuma pakai tes pilihan ganda. Kita harus bisa menilai lebih dari sekedar angka di rapor. Nah, ini dia pertanyaan sejuta umat. Terus gimana cara kita menilai kreativitas? Gimana caranya ngasih nilai ke poster atau drama secara adil dan objektif? Tenang, jangan panik, ada kok caranya. Kuncinya ada di sini. Pertama, pakai rubrik yang jelas. Jadi siswa tahu dari awal apa yang diharapkan. Kedua, kasih umpan balik yang membangun, bukan yang menjatuhkan. Ketiga, ajak siswa buat merefleksikan proses belajar mereka sendiri. Dan terakhir, kasih mereka panggung buat presentasiin hasil karyanya, biar mereka bangga. Dan ingat, penilaian itu bukan cuma di akhir. Kita juga bisa menilai prosesnya. Lihat gimana mereka kerja sama di kelompok, gimana mereka mecahin masalah. Jadi, yang dinilai itu perjalanannya, bukan cuma hasil akhirnya aja. Oke, kita sudah bahas metodenya, cara menilainya, terus ujung-ujungnya buat apa sih semua ini? Apa untungnya buat siswa nanti? Nah, dampaknya ini jauh lebih besar dari sekedar nilai bagus loh. Ini dia hadiah utamanya. Siswa jadi terbiasa berpikir kritis dan kreatif. Motivasi belajar mereka juga naik karena mereka merasa punya kendali. Kepercayaan dirinya juga tumbuh karena ide-ide mereka didengar dan dihargai. Dan yang paling penting, ilmu yang mereka dapatkan lewat pengalaman sendiri itu bakal melekat jauh lebih lama.
Jadi, setelah kita ngobrolin semua ini, sekarang pertanyaannya kembali ke Anda. Dari 4 strategi tadi, bermain peran, diskusi, PJBL, sampai galeri walk, kira-kira strategi mana nih yang paling bikin Anda penasaran? Strategi mana yang bakal Anda coba pertama kali untuk membuat sastra jadi lebih hidup?